Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Pada hari ini kita sudah sampai kepada pertemuan ke-9 dan pagi ini kita akan membahas topik terkait dengan mengelola sumber daya manusia begitu. Nah, ini merupakan salah satu bagian penting dari proses bisnis. Kenapa? Karena kesalahan dalam SDM atau dalam sumber daya manusia itu akan menyebabkan kesalahan fatal dalam bisnis gitu. Bisa menyebabkan kebangkrutan bisnis, bisa menyebabkan bisnis tidak berjalan dan hal-hal lainnya yang akan mengganggu proses berjalannya bisnis. Pertama, kita akan coba dulu melihat apa sih yang dimaksud dengan SDM dan manajemen SDM. SDM atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi SDM itu adalah orangnya begitu, orang yang tergabung dalam suatu organisasi yang itu bekerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan manajemen SDM itu adalah suatu proses upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan SDM yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah, di sini kita melihat bahwa manajemen SDM itu sudah dimulai dari proses perekrutan begitu, bahkan dari proses perencanaan SDM seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sudah dimulai dari sana sampai dengan tahapan akhirnya nanti akan ada evaluasi. Jadi ada beberapa proses yang akan kita lalui dalam manajemen SDM ini begitu. Nah, yang jelas kebutuhan SDM di dalam suatu perusahaan itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Makanya kalau orang-orang apply suatu pekerjaan itu kan apply-nya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan kebutuhan lembaga atau organisasi, atau dalam artian sesuai dengan kebutuhan pihak yang menerima kerja begitu. Nah, makanya kenapa kita sebagai seorang pekerja atau teman-teman sebagai calon pekerja itu harus menyiapkan diri sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar tenaga kerja begitu ya. Atau kalau nanti teman-teman punya bisnis sendiri, maka teman-teman akan menyiapkan kualifikasi apa yang teman-teman butuhkan untuk merekrut karyawan. Nah, begitu ya. Jadi SDM itu akan direkrut sesuai dengan kebutuhan perusahaan begitu. Nah, manajemen SDM itu merupakan suatu proses how to find or get the best person and how to maintain it. Dalam artian adalah SDM itu kita how to find gitu ya, bagaimana kita bisa menemukan atau get the best person, bagaimana kita bisa menemukan atau mendapatkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat dalam pekerjaan atau dalam perusahaan kita, dan bagaimana cara kita memaintainnya begitu. Nah, setelah kita merekrut, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memaintain begitu. Kalau memang pekerja kita dibutuhkan penambahan skill, ya berarti kita perlu mengadakan pelatihan buat para pekerja begitu. Kalau pekerja kita butuh diberikan evaluasi, berarti kita mesti melakukan evaluasi. Nah, jenisnya seperti apa ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan begitu ya. Nah, sekarang kita lihat proses manajemen itu seperti apa begitu. Proses manajemen SDM yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan ini
merupakan perencanaan strategis. Ya, perencanaan strategis maksudnya apa? Perencanaan SDM itu termasuk kepada perencanaan jangka panjang. Ya, karena SDM itu kan berarti tidak kita pakai dalam waktu dekat saja. Kita merekrut seorang karyawan, kita merencanakan seorang pekerja, itu adalah untuk jangka panjang, maka dia masuk ke dalam perencanaan strategis. Begitu, sebelumnya kita udah bahas apa perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan operasional ya. Nah, yang jelas masuk kepada perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi SDM yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, lagi-lagi untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan kualifikasi perusahaan, begitu ya. Perencanaan SDM yang baik harus mengacu pada perencanaan strategis organisasi, menentukan tugas pekerjaan, menganalisa ketersediaan SDM, melakukan tindakan penyesuaian dan evaluasi serta modifikasi tindakan. Nah, yang terpenting adalah kita melihat rencana strategis organisasi kita apa. Kalau kita udah melihat, berarti kita menentukan kira-kira pekerjaan apa yang membutuhkan pekerja, begitu ya. Kalau itu sudah jelas, kita harus menganalisa juga SDM yang sudah ada apa, lalu SDM yang masih kita butuhkan untuk direkrut apa. Nah, ini maksudnya yang mesti kita clearkan di internal perusahaan dulu pada tahapan perencanaan SDM. Yang kita butuhkan apa, begitu. Nah, kalau itu sudah clear, sudah keluar, oh kita butuhnya pekerja di bidang pemasaran misalnya, ya berarti yang kita rekrut adalah bidang pemasaran. Jangan sampai ada kesalahan dalam menentukan, misal butuhnya ternyata bidang pemasaran gitu, ternyata yang direkrut bidang produksi. Nah, ini sudah terjadi kesalahan ya, tentunya kita tidak akan mendapatkan the right man on the right place, begitu. Tidak akan mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang pas, begitu ya. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah perekrutan. Perekrutan adalah proses menarik orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran pekerjaan yang belum terisi. Nah, yang kita rekrut adalah orang yang memiliki persyaratan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kualifikasi perusahaan yang kita miliki atau sesuai dengan kualifikasi perusahaan yang kita tuju, begitu. Terdiri dari rekrutmen internal, ya, optimalisasi karyawan yang ada untuk mengisi jabatan yang tersedia. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak melakukan perekrutan keluar ya, tetapi kita mengambil karyawan-karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Misal, jabatan yang kosong di suatu perusahaan adalah manajer produksi, misalnya seperti itu. Manajer produksi lagi kosong. Nah, lalu kita tidak mengambilkan orang lagi dari luar, tetapi kita mengambilkan karyawan terbaik kita yang berada di bagian produksi tersebut untuk menjadi manajer produksi. Nah, ini maksudnya bahwa perekrutan tidak melulu perekrutan dari eksternal, tetapi juga kita bisa melakukan rekrutmen internal. Inilah yang dimaksud dengan rekrutmen internal. Nah, berikutnya adalah rekrutmen eksternal. Nah, rekrutmen eksternal ini adalah kita menarik benar-benar orang yang dari luar untuk mengisi suatu pekerjaan, untuk mengisi suatu lowongan, begitu ya. Jadi kita rekrutmen seperti yang biasa teman-teman lihat untuk rekrutmen tenaga kerja, begitu. Itulah yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, setelah itu dilakukan, kita akan melakukan seleksi, proses pengambilan dan pemilihan pekerja. Seleksi biasanya macam-macam ya caranya. Kalau di lembaga negara itu biasa, kalau tes CPNS itu biasa ada yang dikenal dengan seleksi pemberkasan. Lalu setelah pemberkasan nanti akan ada seleksi CAT yang menggunakan komputerisasi, begitu. Lalu ada namanya tes SKB, begitu ya, sampai kepada penentuan kelulusan. Itu kalau di lembaga negara. Nah, di perusahaan-perusahaan itu tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, proses-proses apa yang diperlukan, begitu. Nah, itu biasanya disesuaikan. Proses berikutnya adalah
orientasi ya. Setelah karyawan diterima, kita perlu mengorientasi, maksudnya memperkenalkan karyawan kepada organisasi perusahaan kita. Ya, biasanya kalau karyawan-karyawan baru itu akan dikenalkan dengan lingkungan kerja, mulai dari tempat kerja, orang-orang yang berada di lingkungan kerja, begitu ya. Itu biasanya akan diperkenalkan untuk apa? Supaya para karyawan yang baru saja masuk itu bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan lingkungan-lingkungan yang ada di dalam suatu organisasi perusahaan, begitu ya. Nah, proses berikutnya adalah pelatihan dan pendidikan. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan penting untuk meningkatkan kemampuan pekerja. Dan ini juga tidak hanya meningkatkan kemampuan sebenarnya, tetapi biasanya juga bisa menjadi ajang motivasi bagi para pekerja, begitu. Kita yang biasanya mungkin pekerja yang baru masuk biasa juga diberikan pelatihan, atau pekerja lama yang kita merasa bahwa kinerjanya sudah menurun, maka kita bisa memberikan pelatihan dan pendidikan, begitu. Tujuannya menambah kemampuan dan juga untuk meningkatkan motivasi. Atau mungkin ada pembaruan-pembaruan dalam dunia bisnis, itu bisa kita lakukan pelatihan. Misalnya hari ini pengembangan dunia dunia elektronik, media sosial, begitu, terus perkembangan dunia bisnis melalui e-commerce dan lain sebagainya itu sangat pesat, begitu. Sedangkan kalau perusahaannya sudah bergerak sejak lama, itu biasanya memasarkan secara offline, sedangkan sekarang pemasaran terbuka banyak itu secara online. Nah, ini tentunya pekerja-pekerja kita yang ada di internal perusahaan kita perlu memahami itu juga, begitu, sehingga salah satu caranya kita bisa memberikan pelatihan kepada mereka, begitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah proses yang keenam, adalah kompensasi dan insentif ya. Kompensasi ini bisa berupa finansial atau non finansial ya. Kalau finansial ya seperti biasa, ada gaji, ada insentif, ada tunjangan dan lain sebagainya. Kalau yang non finansial ini terdiri dari lingkungan kerja dan kepuasan kerja ya. Terkadang kita bekerja tidak lagi karena menuntut adanya uang ya, tetapi bagaimana kita bekerja bisa memberikan kenyamanan bagi diri kita yang bekerja di tempat tersebut, begitu. Jadi ada sebuah hasil riset yang itu meriset anak-anak muda bahwa ternyata ketika mereka memilih suatu pekerjaan ya, ternyata yang menjadi target utamanya adalah gaji atau salary ya. Tetapi yang menariknya adalah ketika mereka akan bertahan di dalam suatu pekerjaan, ternyata yang mempertahankan mereka nggak lagi salary, tetapi yang mempertahankan mereka adalah lingkungan kerja. Dalam artian ketika dia merasa nyaman dalam lingkungan kerja, maka itulah yang membuat mereka bertahan pada lingkungan pekerjaan tersebut. Nah, ini mesti kita baca bahwa kalau teman-teman nanti punya suatu perusahaan dan lain sebagainya, bahwa lingkungan kerja yang kondusif itu perlu dibangun, menjamin suasana hati dan lingkungan pekerja itu menjadi baik, itu menjadi penting, begitu. Di samping kita juga tidak bisa mengabaikan kompensasi finansial yang akan diberikan, begitu. Bagi mereka yang punya prestasi kerja yang baik, ya biasakanlah untuk memberikan reward. Reward itu bisa apa aja, bisa bentuknya finansial atau bisa bentuknya mungkin kita berikan mereka semacam piagam penghargaan, begitu ya, atau rewardnya adalah diberikan mereka kenaikan pangkat, begitu ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa kita berikan dalam hal pemberian kompensasi dan insentif ini, begitu. Nah, biasanya setiap perusahaan itu akan punya teknik tersendiri untuk memotivasi karyawan melalui kompensasi dan insentif ini, begitu ya. Nah, dan yang proses yang ketujuh yang gak kalah pentingnya juga adalah evaluasi kinerja tenaga kerja. Nah, evaluasi terhadap kinerja para pekerja itu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Bisa dengan metode
ranking, pemeringkatan berikutnya ya, atau metode kejadian kritis. Dalam artian kita bisa meranking, memberikan peringkat kepada karyawan-karyawan dengan kinerja terbaik, atau kita bisa melihat dan menilai karyawan itu dari berbagai kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi begitu. Nah, di dalam syariah tentunya perilaku menjadi catatan penting bagi kita dalam dunia bisnis syariah begitu ya. Seseorang yang jujur itu perlu kita pertahankan daripada seseorang yang cerdas tetapi tidak jujur begitu ya. Nah, yang lebih baik lagi adalah dia yang cerdas dan attitude-nya baik, jujur, bertanggung jawab dan segala macam, itu lebih baik begitu ya. Tetapi tentunya dalam pekerjaan kita pasti menemukan persoalan-persoalan, maka kita perlu melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja begitu. Nah, seperti yang Bu sampaikan tadi bahwa motivasi kerja juga merupakan hal yang penting. Nah, motivasi kerja itu akan menentukan kinerja dari tenaga kerja kita, sehingga perusahaan perlu terus-menerus memotivasi. Ada beberapa teori tentang faktor-faktor pendorong seorang dalam motivasi suatu tenaga kerja begitu ya. Henry Fayol mengatakan bahwa pemberian kompensasi berupa uang merupakan motivasi utama pekerja dalam menjalankan kegiatan, kata Henry Fayol. Lalu ada teori X and Y yang mengatakan bahwa persepsi manajer terhadap tenaga kerja ya itu akan menjadi motivasi. Pada teori X mengatakan bahwa manajer yang memandang rendah bawahan yaitu mereka yang malas dan tidak berkemampuan, itu pandangan manajer. Kalau dalam teori Y mengatakan bahwa manajer menganggap pekerja itu pandai, rajin, dan efisien. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Ketika manajer menganggap karyawannya malas, tidak berkemampuan, tentunya ini akan memberi pengaruh buruk terhadap kemampuan dan emosional dari karyawan itu sendiri. Tapi kalau manajer menganggap pekerja itu pandai, rajin, dan efisien, nah ini tentunya akan memberikan motivasi tersendiri juga. Nah, ini bagi perusahaan, bagi seorang manajer ini perlu menjadi pertimbangan begitu ya. Lalu ada teori kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow bahwa ada 5 kebutuhan manusia. Ada kebutuhan psychological, security, social, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan self actualization ya. Yang pertama itu kebutuhan psychological, bahwa setiap orang itu ya butuh the basic needs begitu ya, butuh kenyamanan, lalu dia butuh keamanan, butuh bersosialisasi, butuh penghargaan, dan butuh aktualisasi diri. Nah, ini yang dikatakan oleh teori kebutuhan Maslow. Lalu ada teori 2 faktor Herbers, yaitu faktor hygiene dan faktor motivator begitu. Faktor hygiene maksudnya adalah kondisi kerja, gaji, kebijakan, dan hubungan dengan pengawas pekerja. Motivator penghargaan terhadap pencapaian dan kerja keras pekerja. Lalu ada teori ekspektasi, bahwa dalam teori ekspektasi, seseorang akan bekerja giat apabila diperlakukan sama dengan pegawai lain yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman yang sama. Teori Z berpendapat bahwa pekerja akan bekerja lebih giat apabila diperlakukan sebagai suatu keluarga besar dalam organisasi perusahaan, di mana pandangan dan pendapatnya diperhatikan. Nah, teori-teori motivasi kerja ini bisa menjadi catatan bagi perusahaan untuk menggunakan, kira-kira mau make teori yang mana, sehingga teori-teori tersebut bisa digunakan untuk memotivasi pekerja di dalam suatu perusahaan begitu. Menemukan cara motivasi yang terbaik bagi pekerja tentunya akan memberikan efek positif yang terbaik pula bagi kinerja pekerja di dalam suatu perusahaan. Nah, yang gak kalah pentingnya juga adalah menjalin hubungan baik dengan organisasi pekerja. Teman-teman lihat biasanya pada May Day ya, terjadi demo para pekerja, atau Hari Buruh Nasional itu terjadi demo pekerja di mana-mana menuntut berbagai hak
dari pekerja begitu. Hal yang sederhana yang perlu kita pahami adalah ketika kita di dunia demokrasi ini tidak menjalin hubungan baik dengan organisasi pekerja, ini akan berefek buruk kepada pekerjaan, kepada perusahaan. Dalam artian, pekerja ini adalah orang-orang yang juga biasanya tergabung dalam berbagai asosiasi. Nah, ini dalam artian ketika dia tergabung dalam organisasi, asosiasi pekerja dan lain sebagainya, mereka tentunya juga memiliki satu kekuatan yang besar begitu ya dalam suatu organisasi tersebut. Nah, inilah makanya jangan sampai kita menjalin hubungan yang tidak baik dengan mereka, sehingga ini akan bisa memberikan pengaruh buruk bagi perusahaan kita. Kalau kita tidak bisa mensejahterakan pekerja, lalu pekerja melakukan boikot dan segala macam, tentunya ini juga akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Nah, hal-hal yang seperti inilah makanya kita juga perlu menjalin hubungan baik dengan organisasi pekerja. Kalau kita menjalin hubungan baik, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan pekerja, terkait dengan kepentingan perusahaan kita tentunya bisa dijalankan dengan baik. Di samping bahwa menjalin hubungan baik dengan siapapun saja dalam ajaran Islam, hablum minan nas, itu menjadi kewajiban kita gitu ya, bahwa kita tidak boleh hanya berteman baik dengan orang yang pintar saja, nggak boleh. Kita hanya berteman baik dengan orang yang kaya saja, nggak boleh. Kita berteman baik hanya dengan para manajer saja, enggak. Kita harus memperlakukan orang itu sama. Begitu ya, dalam hablum minan nas kita harus seperti itu, memperlakukan sama. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah tingkat ketakwaan kita, kata Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang membedakan kita dengan orang lain bukan uang kita berapa, bukan isi dompet kita berapa atau rekening berapa, tidak, tapi ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ini yang mesti dipahami, bahwa kalau kita sudah meyakini hal yang tersebut sebenar-benarnya dan kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan terjadi yang namanya diskriminasi terhadap pekerja. Ya, nah ini yang kita mesti pahami, bahwa kita di mata Allah itu sama, kecuali yang membedakan kita hanya tingkat ketakwaan kita. Kita tidak tahu, bisa jadi mereka yang hanya tenaga kerja buruh kasar, bisa jadi mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita dengan pekerjaan yang baik, dengan pekerjaan yang baik kita adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Tidak bisa, karena hanya Allah dan kitalah yang bisa melihat seberapa besar, seberapa dekat kita dengan Allah begitu. Jalinlah hubungan baik dengan sesama manusia, dengan siapa saja, termasuk dengan organisasi pekerja, karena kita di mata Allah sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah begitu ya. Itu materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.